Ya. Ada makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Adalah tempat keluarnya huruf. Jadi rata-rata huruf dalam bahasa Arab itu keluarnya dari lisan, bukan dari hidung ya. Kalau kita ngobrol bahasa Indonesia, itu biasanya hidung yang dipakai. Maksudnya kadang keluar dari hidung. Makanya kalau hidung ditutup, ngomong agak ini. Tapi kalau bahasa Arab harus dari lisan. Nah, ada makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada 4 ya. Ada al-halqi, ada 4 atau 5 gitu. Ada al-halqi. Al-halqi itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa contohnya? Ada 6. A, ya, A. Jadi kalau A dari sini salah, tapi dari mana? Tenggorokan. Walaupun nanti ada pembagiannya. Ada tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian bawah. Adna, adna itu tenggorokan bagian atas. Aqsa bagian bawah, ya. Ada bagian tengah, ya. Tapi secara umum alif, ain, ghain, ha dan ha itu keluarnya dari tenggorokan. Ha kecil ya. Ini ha. Jadi bukan ha. Kalau ha dalam bahasa Indonesia kita ngucapin hari, ini pakainya ini. Ha. Ha. Tapi kalau ini ha. Apa? Ha. Coba ucapkan ha. Kalau ini ha. Jangan lebay ya. Maksud jangan lebay, jangan ha. Ha. Ada yang suka dinas, biasa aja ih. Tapi kalau ini ih ha. 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 Ini semua dari tenggorokan. Ain dari tenggorokan. A. Ghain, gha dari tenggorokan. Kha dari tenggorokan. Kemudian apa lagi? Ada 6 ya. Alif, ain, ghain, ha, kha, ha. Nah, itu huruf tenggorokan. Ada huruf khayshum. Khayshum itu yang keluar dari ini ya. Ada masuk ke hidung. Yang masuk ke hidung sebetulnya huruf-huruf gunnah. Apa huruf gunnah? Huruf gunnah itu nun dan mim. Mim dan nun itu pasti masuknya ke hidung. Nah, gak bisa. Makanya bisa dirasakan ya. Misalkan ada kalimat anna atau amat masuknya ke hidung. Anna, amma. Ada huruf bibir, namanya syafatan, sama mim dan ba itu. Ma, ba itu bibir. Ya, tidak bisa kita kemudian bibirnya kalau nggak nempel. Coba ngucapin ma, bibirnya nggak nempel, bisa nggak? Nggak kan? Kemudian ba, bibirnya nggak nempel, bisa nggak? La, ilu, ya. Ciluk ba, nggak bisa kan? Ba. Nah ini yang paling banyak dalam makharijul huruf itu teman-teman apa? Huruf lisan. Apa maksud lisan? Lisan itu bukan ini tapi lidah. Punya lidah kan? Lisan. Huruf lisan. Apa huruf lisan? Bod. Itu huruf lisan. Bod. Ini misalkan lidah kita. Makanya kalau lidah, ini kan lidah nih kayak ini. Bod itu apa? Bagaimana mengucapkan huruf bod? Tahu ya? Bod. Bo. Bagaimana mengucapkannya? Ini lisan, lidah. Dari depan, nih lihat, sampai belakang, ditempel ke gigi geraham atas. Tahu gigi geraham? Gigi geraham ditempel. Boleh yang kanan, gigi gerahamnya, boleh yang kiri. Bo. Coba. Bolin. Bobol. Mang, saya mau beli bobol, gitu ya. Jadi pakainya kayak gini. Bobol 5. Bimana? Bu.
Ya, makanya para ulama mengajarkan kalau fatah tahu ya? Ini kan fatah. Fatah dibuka mulutnya. Bo. Coba. Bo. Kalau kasrah di bibirnya bagian bawahnya ditekan. Bi. Kalau dhammah, tahu dhammah? Dimonyongkan. Bu. Bibirnya dibuat bulat. Bu. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Nah, ini huruf lisan bod, apalagi shin, sha, ya shishu itu huruf apa? Lisan. Nah, itu pembahasannya di mana? Di makharijul huruf namanya. Makharijul huruf atau tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya huruf. Yang kedua, dalam huruf itu, karena ini teman-teman, inti daripada tajwid itu ada di makharijul huruf sebetulnya. Ya, jadi masalah nanti ada ikhfa, ada ini, itu tambahan. Tapi intinya ada di apa? Makharijul huruf. Yang kedua, sifatul huruf. Sifat hurufnya. Contoh, dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, dalam tajwid, sifat huruf itu nanti ada banyak. Ada yang keluar nafas atau tidak. Keluar nafas itu hamas. Contohnya ada berapa? 10, ada 6 ya. Sin misalkan, as, kaf, ak, gitu ya. Nanti kita bahas. Ada juga huruf itu huruf yang tipis, ada huruf yang tebal. Ya, ada huruf apa? Tipis, ada huruf tebal. Contoh, a, alif. Ustaz tanya, alif itu tipis apa tebal? Tipis apa tebal? Tipis ya. Gimana caranya mengucapkan huruf tipis? Itu diakhiri, kalau mengucapkan yang benar, diakhiri dengan senyum. Jadi bukan kan ada alhamdulillah, bukan tapi coba contoh yang lain. Jadi alif itu apa? Tipis. Ba, tipis apa tebal? Tipis. Ba tipis. Ya, jadi ngucapinnya bukan be, tapi ba. Makanya ada senyumnya. Ya. Ba. Jadi tidak boleh ya. Contoh, lam. Tebal apa tipis? Tebal. Nah, tipis. Ya. La. Jadi tidak boleh ngucapinnya kalau yang tipis, tidak boleh la ilaha illallah, enggak. La. Coba ucapkan la. Contoh yang lain, bod. Tipis apa tebal? Bod tebal. Makanya dalam walad bolin di Al-Fatihah kan ada walad bolin ya. Walad bolin. Lamnya tipis, dotnya. Lamnya tipis, dotnya apa? Tebal. Ya. Jadi tidak boleh ucapinnya walad, enggak. Tapi walad bo. Coba. Walad. Contohnya begini. Walad bolin. Silakan. Walad bolin. Jadi tidak apa? Walad bo. La tidak. Wala. Coba. Wala. Ucapkan wala.
Wala. Termasuk wa itu tipis ya. Kecuali ada huruf yang bisa tebal, bisa tipis. Huruf apa itu? Huruf ro. Ro itu kadang bisa tebal, bisa tipis. Ya, tebal itu dalam bahasa tajwidnya tartib. Tartib itu tipis namanya. Tapi supaya mudah, ada huruf tebal, ada huruf apa? Tipis. Itu pembahasannya nanti di makharijul huruf. Ro bisa tebal, bisa apa? Tipis. Contoh. Kalau biasanya kalau harokatnya ro itu, kalau harokatnya ro sama ru, fathah sama dhammah dibacanya tebal. Ro. Tapi kalau harokatnya kasrah biasanya apa? Tipis. Begitu juga huruf sebelumnya, misalkan ro-nya sukun. Lihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah biasanya tipis. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah biasanya tebal. Contoh, wal fajr dibaca tipis apa tebal? Tebal. Ya, karena huruf sebelumnya apa? Fa. Ya, fa-nya fathah, kasrah atau dhammah? Fathah. Makanya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Tidak boleh wal fajr. Ya. Kalimat apa lagi? Maka kalau coba kita ucapkan wal fajr. Wa-nya tipis. Tidak boleh wal fajr. Lihat ekspresi mukanya ya. Wal fajr. Tidak boleh wal fajr. Beda dengan kalimat. Nah, ini huruf ro ya. Ini Ustaz jelasin secara umum dulu. Fir'aun, ro-nya tipis apa tebal? Tipis. Tidak boleh Fir'aun tapi Fir'aun. Coba Fir'aun. Wal fajr. Nah, itu huruf yang bisa tipis, bisa tebal. Tapi huruf yang lain, ya, kemudian yang lain itu tetap tipis. Contohnya wadduha. Ya. Itu cara baca Quran itu begitu. Nanti kita lanjutkan, mungkin memang perlu latihan teman-teman ya. Jadi tidak bisa sekali teori tiba-tiba langsung, tapi minimal tahu dulu. Oh, ada tipis, ada tebal. Gimana cara mengucapkan huruf tipis? Senyum. Ba. Ya, tidak be, tapi ba. Ma. Ya. Tapi nanti jangan mikirin pas baca Quran itu mikirin ini senyum apa enggak ya? Pas sholat. Waduh. Jangan mikirin itu. Berjalan aja, tapi pas latihan di rumah, ya kalau lagi sholat fokus aja kepada bacaannya. Jangan fokus ke apa? Di mulut ya, senyum apa enggaknya. Tapi kalau pas baca Quran di rumah, biasakan itu. Wal fajr. Wadduha. Ya, contohnya wadduha. Wa-nya tipis apa tebal? Tipis. Bod-nya tipis apa tebal? Tebal. Maka ucapinnya di mana? Ha-nya tipis apa tebal? Tipis. Jadi nanti kita belajar setelah selesai makharijul huruf, kita belajar sifatul huruf. Ya. Berarti ucapinnya gimana? Wadduha. Jadi tidak wadduha. Ha. Wadduha.
Bu-nya dimonyongkan, kenapa? Karena dom. Wadduha, wadduha, gitu ya. Wadduha, 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 wadduha. Ya, paham ya? Contoh, saya kasih tahu. Alif tipis sama tebal? Tipis. Ba tipis sama tebal? Tipis. Ta tipis sama tebal? Tipis. Ta tipis sama tebal? Tipis. Tipis ya. Pokoknya yang tebal itu ini. Bot. Bot. Bo. Apalagi? Ko. Rin. Itu tebal. Nal, makanya nal tidak boleh naldu, tapi naldu. Ghairil maghdubi, tidak boleh qala, tapi qala. Coba qala. Ya, itu nanti kita belajar huruf tersebut. Ada apa lagi nanti? Ada misalkan qalqalah. Tahu ya kalau qalqalah ya? Huruf yang mantul. Aqo, aj, qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Itu namanya qalqalah ya. Nah, itu mungkin sekedar mereview ya, mengulang tajwid. Nanti kita lanjutkan makharijul huruf, praktek makharijul hurufnya. Nanti diingat-ingat itu terakhir huruf apa gitu ya. Ustaz kasih waktu 5 menit buat istirahat kalau ada yang mau minum atau apa. Nanti kita lanjutkan bahasa Arab. Yes. Sebelum itu silahkan dibagikan, ambil satu halaman. Saya bagiin estafet. Istirahat 5 menit ya. Boleh, mau minum, mau apa boleh. Ini Baca dulu, Bang. Ada tutorial pasangnya? Iya, ada. Agak pasangnya sih. Gampang. Mana juga. Tinggal masukin file ini ke ininya kan. Ke file di sininya. Kan ini udah ya? Jangan. Tutorialnya 16 menit. Ini sama ya? Tutorialnya cara Indonesia nggak asli caal. Oh? Caal. Kocak. Sini. Cak. Sini gue kasih Dodol atau soalnya? Kalau ada yang mau minum, mau ke toilet boleh. Kenapa? Udah gue coba. Udah pernah? Yang benar. Ini yang dulu. Oh, yang dulu ya? Karena tapi waktu itu putih. Ini beda ada warnanya. Sekarang ada warnanya. Beda. Ini ada warna. Jawaban kita kurang satu. Kita ngulang dulu ya. Ulang. Oke. Gak apa-apa. Karena Ustaz tulis di jadwal sekarang al-usrah, tentang keluarga. Jadi tetap masuk jadwal ini. Masuk silabus maksudnya. Ini punya umat kan? Yang terakhir itu kan. Coba. Sekarang di buku textbook sih. Jadi kan ada favorit. Belum mau jadi attacker, mau defender enak di situ. Kayak satu yang mepet yang lainnya kan cuma khusus yang defender bawah. Buat ini ya cuma kayak imbang gitu. Kalau ada yang mau minum, mau ke toilet dulu silahkan ya. Ya enak aja dia mau bisa. Cuman kan orang kadang komplain gitu yang di kayak makanan biasa aja. Yang kayak gitu dulu jadi kamu hanya lanjutin apa baca buku terus ayo lanjutin. Ini yang dilepas ini.
Lu mau beli gue jawabnya. Oke, ayo lagi kalah. Bisa tiga lu kalah. Terus jalan lagi itu jalan. Belum sekarang. Unsur waspamu diulang-ulang apa? Unsur waspamu wahid. Bentar ya. bahasa Arab al-Ikhwan. Soalnya apa? Yang apa? Sama nada. Bagusan. Enggak, ini yang pesawatnya nabrak sama Arab. Enggak nabrak. Sama tadi arahnya sama, untung tidak tinggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum dalam belajar bahasa Arab nanti insyaallah satu mengulang ya. Yang kedua materi. Yang ketiga praktek. Yang keempat evaluasi. Baik, kita mengulang dulu pelajaran di pekan yang lalu atau pelajaran sebelumnya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Masmu. Kaifa haluk? Aina taskun? Masya Allah. Hal anta talibun? Hal anta habisun? Baik, jazakallah khair. Baik, tafadhal is'al. Jelas. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Bismillah. mana minat itu? Minat itu kalau Bismillah bi talib. kalau itu mana tasbih? Asbunu fi baiti. Masalah إلى اللقاء. الجواب إذا قال يعني مع السلامة فالجواب إلى اللقاء أو مع السلامة. طيب اسأل ثاني. Assalamualaikum. Anda jelas Mas Muda. Aina tasbih. itu mana sih bang? Satu pekan ini jadi kamu cuma هذا دفتر. هذا دفتر. pengantar malu ini bilang temen. طيب جزاك الله خير. Kita lanjutkan ya. Teman-teman kalau pernah ini gak apa-apa kita ngulang lagi sedikit. Nanti ada materi-materi baru yang lain ya. Baik. Kita baca dulu sama-sama. Al-hiwarul awwal. Al-hiwarul awwal. Bisa kebaca ya di situ. Unzur wastami' wa'id. Ali. Assalamualaikum. Ammar. Waalaikumsalam. Ali. Hadhihi suratu usrati.
Ammar. Ma syaa Allah. Man hadha. Ali. Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Ammar. Wa man hadhihi. Ali. Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. هذه والدتي سعيدة. هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. عمار. ومن هذه. ومن هذا. علي. هذا أخي عيسى وهو طالب. عمار. ومن هذه. علي. هذه أختي عبلة. وهي معلمة. وهذا جدي. وهذه جدتي. عمار. ما شاء الله. Baik. Kita terjemahkan dulu ya. Al-hiwar, ma makna al-hiwar? Percakapan. Al-awwalu, ya. Jadi kalau kata al-hiwar, al-awwalu berarti percakapan pertama. Silakan. Jadi kalau ada kalimat al-hiwar al-awwalu berarti maknanya percakapan pertama. Unzur. Lihatlah. Boleh lihatlah, boleh perhatikanlah, intinya kan sama. Misal, ya Ahmad, unzur. Ahmad, lihat. Gitu ya. Unzur. Ini kalimat perintah. Unzur. Ya. Unzur. Unzur hadhihi al-madrasah. Unzur Dafin. Ya Ahmad, unzur Dafin. Handsome, jamil. Wastami', mana wastami'? Dengarkan. Ini perintah, wastami' dan dengarkanlah. Ya. Kalau mendengarkan istima'. Kalau ini wastami' dengarkanlah. Ya. Jadi teman-teman silakan ketika diucapkan yang belum tahu wastami' apa? Tulis di bawahnya. Oh, wastami' artinya dengarkan. Kalau belum tahu ya. Tapi kalau sudah tahu nggak perlu. Kalau saya sudah tahu wastami' itu artinya dengarkan, nggak perlu ditulis. Jadi supaya nggak lupa. Dan ini jangan hilang, disimpan ya. Ini jangan disimpan, diselipkan di buku. Semester lalu saya tak mau, masya Allah ya. Wa'id, apa makna wa'id? Diulang. Dan ulang-ulang ya. Masih ingat ya? Baik. Ali, assalamualaikum. Ammar, waalaikumsalam. Ali. Hadihi, apa makna hadihi? Ini ya. Jadi kalau belum tahu tulis ini. Suratu, apa makna suratu? Gambar. Hadihi, ini. Suratu, apa? Gambar. Usrati, apa makna usrati? Keluarga. Jadi dalam bahasa Arab itu ya, keluarga itu usrah. Usratun. Ini keluarga itu apa? Usratun, keluarga ya. Usratun, keluarga. Keluargaku, maka ditambah dengan ya. Jadi apa? Usrati. Keluargamu ditambah kaf.
usrotuka. Usrotuka. Ka ini bermakna kamu. Ya. Keluarganya pakai hu. Usrotuhu. Ini lihat keluarganya. Tapi ini kalau perempuan tinggal ganti ki. Usrotuki. Kalau kita ngobrolnya dapin perempuan misalnya. Hal hadhihi usratuki. Nah gitu ya. Yang akhwat hal hadhihi usratuki, itu perempuan. Tapi kalau laki-laki usratuka. Ya. Kalau laki-laki usratuhu. Usratuhu, keluarganya. Kalau perempuan pakai ha, usratu ha. Ya, usratu. Paham ya? Boleh ini ditulis ya. Jadi kalau bisa ditulis. Misalkan apa lagi? Punya siapa? Punya akak. Jawal. Jawal apa nih? Handphone. Kalau handphone saya. Jawal. Apa? Jawal. Handphone saya. Ini lihat. Jawali. Ya. Handphone saya apa? Jawali. Hada jawali. Paham ya? Handphone kamu. Kamu bahasa Arab gimana? Jawaluka. Mudah kan? Handphonenya apa tadi? Jawaluhu. Ingat ya? Ini dia ada tulisannya. Jawali. Jawaluka. Jawaluhu. Kitab. Apa kitab? Buku ya. Ini sebetulnya kirtas. Namanya kirtas. Kertas, sofha. Satu halaman. Tapi bayangkan kita baca deh. Kitab saya. Apa ini? Kitabi. Kitab kamu. Apa jelas? Kita bukan. Ya. Kita bukan. Kitabnya untuk perempuan apa, Balkis? Kitabnya apa? Kitabuha. Paham ya? Paham sampai sini? Kalau yang nggak ada yang paham silakan tanyakan langsung ya. Baik. Kita lanjutkan dulu ke Tuhan. Hadihi apa tadi? Ini. Suratu gambar usrati keluargaku. Ya. Amal. Masya Allah. Masya Allah itu biasanya ungkapan kekaguman. Joras bisa terbang. Nah, maka ucapan kekagumannya apa? Masya Allah. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi astagfirullah gitu ya. Tapi Masya Allah ya. Ahmad naik ke gunung apa namanya? Bukan. Yang di Nepal itu apa? Everest. Ahmad bisa naik ke Everest. Maka ucapannya apa? Lagi. Masya Allah. Orang bukan Islam, orang Arab kaget gitu. Orang Arab kaget. Gitu kalau kaget. Ucapinnya. Ya Allah, bisa ya Allah. Bisa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mereka bilang. Ya tergantung orang Arabnya. Kalau yang ini mah ya tetap aja ngomongnya ya kilab. Apa kilab? Gogok gitu. Tahu gogok? Ya kilab ya hayawan. Kalau dia marah, mereka marah. Kadang bilangnya ya hayawan. Apa hayawan? Hewan. Kilab. Itu mereka kadang bilang gitu juga. Cuman jangan diaminin kalau orang Arab bilang ya kilab. Amin. Makanya harus tahu artinya ya. Saya kan pernah bilang ya, kalau ke Arab, walaupun banyak umroh itu sekarang pedagang atau apa itu banyak bisa bahasa Indonesia. Tapi yang minimal kalau tersesat misalnya di Masjidil Haram atau di mana bisa pakai bahasa Arab. Ada orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab tapi pernah belajar terjemah Quran gitu kan. Tersesat ketemu askar polisi kan. Askar katanya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata askar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Padahal itu minta ditunjukkan apa? Tunjukkan jalan yang lurus. Jadi jangan berbelenggu. Ada jamaah katanya pas di hotel, sama itu ya, pas di hotel itu AC-nya mati. AC-nya mati. Datang ke resepsionis. Apa ya bahasa Arabnya AC mati? Bilang aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, AC. Kef kata. Ini kef kenapa? Katanya. Gimana? Lesh kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi kata resepsionisnya, Allahumma ghfir warhamhu wa afihi wa afihi. Jadi jangan sampai blank banget gitu ya. Kalau AC mati apa sih bahasa Arab? Nah, hidup mati, ya, yuhyi wa yumit. Hidup dan karena beda ya bahasa Arabnya itu ya. Jadi ya minimal sedikit lah kita bisa. Nanti kan ada backpacker umroh, mudah-mudahan virusnya udah gak ada, bisa lancar gitu kan. Tapi ngomongnya bahasa Arab semua. Udah keren kan? Baik. Masya Allah artinya kehendak Allah. Masya Allah itu kehendak Allah. Kalau diterjemahkan. Man, nah kemarin udah. Man apa artinya? Apa? Man apa? Siapa? Misalkan, man hada faqih wa sadiqi, atau hada sadiqi ismu faqih wa huwa talib. Nah jawab itu jawaban lengkapnya, kidding. Tapi kalau jawaban pendeknya, man hada faqih atau hada talib. Ya, paham ya? Jadi boleh pendek, boleh panjang, enggak baku. Namanya bahasa itu tidak baku. Tidak seperti eksak sains enggak baku. Kita lanjut. Hada apa hada? Ini walidi. Apa walidi? Ayah. Ada keluarga itu ada walid. Itu ditulis ya di situ walid. Itu ayah. Apa? Ayah. Karena ayahku, maka kalimatnya di situ apa? Walidi. Kalau contoh misalnya, Pandu, ayahmu apa bahasa Arabnya? Wali. Tinggal nambah satu huruf. Wali. Ayahmu. Walidu. Ka. Jadi kalau ayahmu waliduka. Ya. Kalau ayahmu untuk perempuan apa? Walidi. Ayahnya untuk perempuan waliduha. Walid itu artinya apa? Hada berarti apa? Ini. Walidi apa? Ayahku. Adnan. Namanya Adnan wa huwa, dan dia muhandisun. Apa muhandis? Atang. Apa muhandis? Insinyur ya. Muhandis. Ini kosakata baru teman-teman, yang belum tahu ditulis ya. Insinyur. Orang teknik lah, insinyur di situ maksudnya orang-orang teknik ya. Bisa insinyur apa? Yang buat bangun rumah, arsitek juga disebut muhandis. Insinyur komputer muhandis. Insinyur pertanian muhandis. Gitu ya. Insinyur apa lagi? Amal. Waman. Wa artinya apa? Man. Siapa? Hadihi. Ini ya. Dan siapa ini? Apa bedanya hada dan hadihi? Hada itu untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan ya. Hadihi artinya sama, artinya apa? Ini disebut dalam masalah isim isyarah, kata petunjuk. Tapi kalau hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Misalkan kalau ke benda tandanya ada ini, ada tak marbutohnya atau enggak. Contoh, tilbaz, ada ininya enggak? Enggak. Berarti hada atau hadihi? Hada. Apa? Paham ya maksudnya? Kalau ada ininya berarti perempuan.
perempuan itu, jadi dalam bahasa Arab itu mengenal istilah gender ya. Benda itu ada gendernya. Benda itu ada gendernya. Dalam bahasa Arab itu ada gender. Tapi sebetulnya bukan gender ya. Itu membedakan kalimat aja. Supaya mudah aja. Ada istilah mudzakkar, ada istilah muannas, istilah bahasanya begitu. Mudzakkar ada muannas. Secara supaya mudah kita memahaminya, mudzakkar itu apa? Laki-laki, muannas itu apa? Perempuan, gitu aja. Sebetulnya kurang tepat juga kali kalau diterjemahkan laki-laki dan perempuan, cuman susah mencari padanan kata. Tahu padanan kata ya? Kesamaan gitu. Ya bahasa Sunda ke bahasa Indonesia ada beberapa yang sulit diterjemahkan. Contohnya apa? Slom giriwil. Apa Bin? Guru bahasa Indonesia pun nggak tahu. Lagi mancing, ya, lagi mancing, slom giriwil. Apa slom giriwil? Jadi pas dimasukin ke kolam langsung dapat ikan gitu. Slom giriwil. Ada nggak padanan katanya dalam bahasa Indonesia? Ada kan? Kayak jatuh misalkan. Jatuh dalam bahasa Sunda kan banyak. Tikus sewat, tisoledat, tikus suruk, banyak gitu ya. Itu bahasa Sunda. Nah bahasa Arab pun kadang ada beberapa hal, ada beberapa kalimat yang kita sulit cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Maka untuk memudahkan, Ustaz kasih tahu ada laki-laki, ada perempuan gitu lah, ya. Jadi kalau bahasa Jawa tadi ada gendernya, iya, ya. Contoh, kalau yang perempuan tandanya ada apa? Nah, ini yang paling umum, ya. Walaupun ini tidak semua, karena dalam bahasa Inggris pun kan ada regular verb, ada irregular verb gitu kan. Bahasa Arab pun sama, ya. Tapi secara umum itu rata-rata mayoritas. Kalau perempuan itu ada ininya, ada tak marbutohnya. Kalau laki-laki nggak ada. Contoh, ini apa namanya? Hasub. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Hadza atau hadihi? Hadza. Gitu ya. Tilfaz. Hadza atau hadihi? Hadza. Saburatun. Hadza apa hadihi? Paham ya? Masker. Kamamatun. Laki-laki apa perempuan? Hadihi, ya. Jadi hadza hadihi itu artinya apa? Ini ada dzalika, ada tilka. Ini artinya sama untuk kalimat yang jauh itu. Ya kalau jauh berarti apa? Tapi kalau misalkan ini kenapa? Nggak ada pengkhususan untuk dipakai apa gitu. Dipakai di mana? Yang kalau tadi sabur itu nah kalau dzalika sama. Dzalika laki-laki, tilka perempuan. Dzalika Ahmad wa tilka Balqis. Tilka jauh. Ya, dzalika jauh. Dzalika itu. Jadi kalau nyebut yang jauh apa? Dzalika atau tilka. Contoh, saburatun. Dzalika atau tilka? Tilka. Hadza atau hadihi? Hadihi. Contoh lain, jawal. Hadza atau hadihi? Hadza. Dzalika atau tilka? Paham sampai sini? Paham ya? Contoh jam, sa'atun. Hadza apa hadihi? Hadihi. Ya, hadihi sa'atun, tilka sa'atun. Tapi ada pengecualian. Contoh, Zainab. Hadza atau hadihi? Hadihi. Kenapa? Nama perempuan. Ya. Usamatun. Hadza atau hadihi? Hadza. Karena Usama itu nama laki. Ada Usama. Maisarah. Hadza atau hadihi? Maisarah. Hadza apa hadihi? Maisarah. Hadza. Karena Maisarah itu laki-laki. Bukan cewek. Bukan cewek. Bu Arwah aja Siti Maisarah. Cuma di Indonesia gak tahu Maisarah itu jadi cewek. Siti Maisarah ya. Cewek itu. Tapi sebetulnya nama Maisarah itu nama laki. Nabi ketika jual dagang, bisnis ke Syam, itu kan diantar oleh
Maisarah. Ustaz baca dulu sejarah waktu kecil. Kok Nabi dagangnya sama perempuan gitu. Ya, padahal ternyata Maisarah itu laki-laki. Kalau di kita jadi neng. Kalau di sana perempuan. Paham ya? Hadihi. Ada lagi misalkan, nah kalau ini beda, kalau ini gak ngaruh. Huna atau hunaka, ini gak ngaruh. Ini baik laki-laki atau perempuan sama. Hunaka artinya kalau huna di sini, hunaka di sana. Ya. Huna di mana? Di sini. Hunaka di mana? Ini hadihi, paham ya? Contoh lain. Ini apa namanya? Coba sebutkan apa namanya? Hada atau hadihi? Hada. Ya. Apa lagi? Ini apa namanya? Apa namanya artinya? Hada atau hadihi? Hada. Ini namanya apa? Maq'ad. Tempat duduk ya. Kursi boleh? Boleh sih, cuman kursi biasanya lebih besar. Ini maq'ad. Hada atau hadihi? Hada. Paham ya? Baik. Kalau misalkan ini perlu ditulis, silahkan ditulis ya. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai maknya Waman hadihi ya? Iya. Wa gimana lagi? Wa man hadihi Ini. Berarti yang ditanya laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Hadihi walidati. Apa maknanya? Artinya? Ibu. Hadihi walidati. Apa jelas artinya? Hadihi walidati. Apa? Terjemahkan? Hah? Hadihi walidati. Ya, itu dibuka itunya ya. Ini walidati, ibuku. Kalau walid ayah, kalau ibu apa? Walidati. Baik, walidati sa'idah. Walidati, walidah itu ibu. Walidatun apa namanya? Ibu. Ya. Sa'idah namanya siapa? Sa'idah. Wahia tabibatun. Dan dia seorang dokter, gitu ya. Baik. Kalau Umi apa? Ummi ibu juga. Jadi ada sinonim juga dalam bahasa Arab. Ummi ibu. Umun dari kata umun itu ibu. Abun ibu, ya. Abi ayahku. Jadi boleh mengucapkan walid, boleh mengucapkannya umun atau abun. Cuman memang dalam bahasa Arab itu ada, kalau diperdalam, kalau walid itu biasanya ayah secara biologis. Ya. Abun juga ayah secara biologis, tapi kalau ab boleh ayah secara biologis atau ayah bukan secara biologis. Angkat gitu. Kayak ayah angkat, misalkan guru bisa disebutnya abi. Yang membimbing kita disebutnya abi. Abi itu jadi lebih apa ya? Yang mendidik kita lebih universal. Tapi kalau walid biasanya itu khusus buat yang ayah yang ada hubungan biologis, gitu ya. Tapi dalam sehari-hari boleh nggak Ustaz kalau pakainya abi? Boleh. Kita manggil ayah kita abi, nggak salah, enggak. Atau manggilnya walid, boleh juga. Jadi kalau abi itu ayah dalam segi pemikiran, ayah dalam segi apa gitu. Ya itu bedanya. Tapi kalau walid ini khusus buat ayah atau ibu secara apa? Yang melahirkan, yang secara biologis. Ayah kandung, ya. Paham ya? Baik, tadi sampai mana? Wahya tabibah. Waman hada. Dan kata ini. Iya, hada akhi. Akhi itu saudara ya. Akhun saudara laki-laki. Saudara. Ukhtun
Isa. Itu saudara perempuan atau saudari. Akhi, Dafin. Ya, akhi artinya saudara. Ukhti, apa? Saudara, saudari. Misalkan, kalau saudaramu apa? Akhuka. Akhuka pakai waw. Akhuka. Aku atau akhi? Hah? Akhi atau aku? Aku. Akhuka. Kan ininya akhun. Kalimatnya akhun ya, ukhtun. Kalau saudaraku akhi, saudaramu akhuka. Kayak tadi. Ayah abun. Ayahmu abuka. Ya. Ayahku abi. Ayahnya Abuhu. Ayahnya untuk perempuan abuha. Ya. Ayah mereka abuhum. Ayah kalian abukum. Nanti jangan. Wah, Kurang lebih ada 14 kan. Ayah kita abuna. Ayah kita abuna. Ya, nanti tapi sedikit-sedikit dulu ya. Baik. Hada akhi, apa artinya? saudara laki-laki itu. Isa. Isa namanya Isa wa huwa talibun. pelajar. Dia seorang pelajar. Wa man hadhihi? Ya, ini ya, bukan dia ya. Kalau dia huwa. Ya, wa man hadhihi, dan siapa? Ini. Hadhihi ukhti. Apa? Ablah. Ini saudariku. Ablah. Namanya Ablah. Bukan Ableh ya. Ablah. Wa hiya muallimatun. Dan dia seorang guru. Wa hadha tarjim. Aina as-sawt? Dan ini Jaddi. Kakek. Jaddun kakek. Jaddun kakek. Jaddatun nenek. Makanya di Saudi ada kota apa? Kota apa? Jeddah. Kota Jeddah. Mereka bilang Jeddah. Itu artinya nenek, kota nenek. Kenapa disebut kota Jeddah? Ada mereka kadang sebagian orang Arab mengucapkan A itu bisa jadi X. Orang Lebanon ya. Makanya di qiraah Quran pun ada namanya qiraah Warash. Wadduhi wallaili idza saja, itu ada. Kalau teman-teman main ke Maroko, itu bacaan Qurannya begitu. Maroko, Sudan. Ya. Dan termasuk dalam percakapan mereka ada juga yang seperti itu. Bab, mereka bilang B. Walhamdulillah, mereka bilang walhamdulillah. Kalau kita jadi orang Betawi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Itu ada. Itu ada dalam percakapan mereka. Ya. Amaliyah, kif halik. Itu ada mereka ucapan dialek mereka. Iya, ada dialek mereka. Makanya kadang Jeddah mereka bilang Jeddah. Kayak Muhammad, kadang mereka bilang Muhammad. Ya Muhammad. Salih mereka bilang Saleh. Ya Saleh. Kif halik. Enta tayyibin, شو اسمك? Itu mereka bilang begitu, ya. Jadi Jeddah itu artinya apa? Nenek. Wa hada jaddi, dan ini adalah kakekku. Wa hadhihi jaddati, dan ini adalah nenekku. Masya Allah. Ya, silakan kalau mau ditulis ini kalimat ini ya. Kalau belum hafal, kecuali teman-teman sudah paham semuanya. Ya, sudah paham semuanya. Jadi mereka kadang ada dialek, ada namanya bahasa Arab itu. Makanya Ustaz jelasin di awal ya, bahasa Arab itu ada dua. Kalau bahasa Inggris kan sebetulnya bahasa Inggris juga kan ada Australian gitu kan, ada American, ada Cina, ada bahasa Inggris India, itu kan beda lagi kan. Bahasa Arab pun sama, cuman bahasa Arab itu hanya ada dua.
Ada namanya bahasa Arab fusha. Ya, ada yang namanya amiyah. Apa ini fusha? Bahasa Arab resmi, bahasa Arab fasih. Contoh, masmuka. Ini namanya bahasa Arab fasih. Ismi faqih. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Ini namanya bahasa Arab fasih. Jadi kalau semua orang Arab pasti mengerti insyaallah bahasa Arab apa? Fusha. Fusha. Yang kedua, ada bahasa Arab namanya amiyah. Itu tergantung daerah. Antara orang Arab Saudi dengan orang Mesir, itu mereka punya kadang bahasa lokal. Contoh, orang Medan kadang mengucapkan A jadi E kan? Banyak E-nya kan? Letakkan senjata, mereka bilang letakkan senjata. Ya. Murid-muridnya orang Sunda. Letakkan senjata, tahu letakkan? Di Latin. Ini bahaya. Letakkan senjata. Ya kan? Perbedaan dialek. Di sana pun sama. Ada perbedaan dialek bahasa. Antara orang Maroko dengan orang Yaman itu beda. Makanya gini, kalau di Yaman misalnya, huruf Qaf, tahu Qaf ya? Huruf Qaf itu mereka mengucapkannya bukan Qoqiqu, tapi gagigu. Ya, haqiqah mereka bilang dalam percakapan sehari-hari, mereka bilang hagiyah. Hagiyah. Kenapa? Kalau mereka baca Quran gitu. Enggak, kalau baca Quran tetap. Quran kan bahasanya ini, terus tetap. Quran enggak berubah, tapi dalam percakapan sehari-hari orang Mesir ngucapin jim jajiju, mereka bilangnya gagigu. Masjid, orang Mesir bilang masjid. Salat jamaah, mereka bilang salat jamaah. Salatul jumu'ah, salatul jumu'ah. Ya, itu makanya ada dialek. Tapi kalau kita pakai bahasa ini fusha, insyaallah semuanya paham. Cuman pernah ada teman ustaz baru lulus dari pesantren, kuliah di Al-Azhar di Mesir kan. Pas dengan penduduk sehari-hari ngobrolnya pakai bahasa ini. Resmi fusha. Apa kata penduduknya? Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Artinya mereka kayak kita lah kalau ngobrol ya pakai bahasa resmi. Assalamualaikum Pakki, bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang sudah Pakki lakukan selama 3 minggu yang lalu? Ngobrol bukan ketika mengajar, tapi ngobrol sehari-hari. Arka ketemu sama Ahmad misalkan. Ahmad, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana dengan naik gunungmu pada waktu itu? Apakah sudah lancar atau tidak? Ya, ada peta. Enak gak kira-kira? Mungkin buat yang sudah biasa kan gak enak. Kalau ketemu, Mat, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ada nggak dalam kamus bahasa Indonesia? Gimana? Nggak ada kan? Dalam kamus KBBI ya? Nggak ada. Gimana? Nggak mau. Bahasa resminya apa? Tidak mau. Mat, mau makan nggak? Aku tidak mau makan. Ada puisi kan? Makan apa sekarang? Yang aku tahu hari ini makan jengkol dan petai. Kayak puisi ya. Makanya orang Mesir ketika kita bicaranya fusha, mereka bilang shadaqallahul azim. Shadaqallah itu untuk mengakhiri baca Quran kan biasanya juga shadaqallah, dan itu setelah ngomongnya gitu ya. Misalkan Mesir, Maroko itu namanya amiyah. Contoh, kadang dalam ucapan pun beda. Misalkan kaifa halu. Semua orang tahu kaifa halu itu artinya apa? Apa kabar? Tapi kadang dalam percakapan sehari-hari ya, mereka kadang beda. Orang Saudi bilangnya kefhala. Kayak ada kayak kefhala. Kefhala atau kefhala. Orang Bahrain bilangnya kef salome. Gimana salam itu kebiasaan. Orang Mesir jauh lagi. Izzayak anta amil eh. Izzayak anta amil eh. Jadi kalau orang Mesir orang Mesir itu bilang itu artinya apa? Misalkan ismak jadi bukan ma ismuka lagi, tapi mereka bilangnya apa? Ismak ana dafi. Ya, kif hal atau izzaik anta amil wallahi ana kuis tamam.
Orang Mesir bilangnya wallahi, demi Allah, ana saya kuais, bagus, tamam, sempurna. Jadi bilangnya bukan bi khairin walhamdulillah, ya, tapi mereka bilang wallahi ana kuais, tamam. Orang Mesir itu paling suka sepak bola. Di Mesir ada dua kelompok. Ini bukan kelompok pengajian ya. Namanya Al-Ahli sama Zamalek. Ini bukan majelis taklim ya. Al-Ahli ini klub sepak bola. Al-Ahli itu para pendukungnya rata-rata menengah ke atas. Menengah ke atas. Jadi pejabat biasanya dukungnya Al-Ahli. Enta tad'am ish? Ana ad'am Al-Ahli, mereka bilang. Tapi kalau Zamalek ini pendukungnya menengah ke bawah. Kalau mereka berdua kayak Persib sama Persija lah ya, kalau ketemu pasti berantem, rusuh lah pokoknya. Dan di Mesir pun sama. Kalau kita naik taksi di Mesir, ya, maka biasanya tanya ke sopirnya, ya Fandam, Assalamualaikum, ازيك انت عامل ايه? Ya Fandam, Fandam itu jenderal. Jadi itu panggilan gaul. Ya Fandam, anta itu mereka bilangnya enta tad'am al-Ahli atau Zamalek. Ada Zamalek wallahi. Ya, wallahi ana Zamalek, kata sopirnya. Terus kita bilang wallahi ana Zamalek. Saya juga sama dukung Zamalek. Maka biasanya katanya, saya belum pernah ke Mesir. Makanya katanya biasanya dapat diskon sampai 50%. Ya, karena orang Mesir itu paling pintar buat mujamalah. Mujamalah itu apa? Berbahasa basi. Ya, Mesir itu tidak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya hebat-hebat. Makanya dulu pernah ada sekjen PBB itu orang Mesir, namanya Botrus Ghali, tapi dia bukan Muslim, Kristen Koptik. Sekjen PBB sebelum Kofi Annan kalau tidak salah. Ya, itu orang Mesir. Kenapa? Sumber daya manusianya bagus. Rata-rata mereka menguasai bahasa Arab, bahasa Prancis. Karena kan dulu Napoleon Bonaparte itu pernah menjajah Mesir ya. Orang Mesir. Jadi kalau ditagih hutang, misalkan, kapan mau bayar hutang? Mereka bilang, bukrah insyaallah. Bukrah itu besok insyaallah. Tapi besoknya orang Mesir itu 3 bulan kemudian. Jadi jangan senang kalau dipuji-puji sama orang Mesir. Wallahi ya Ahmad, enta ra'i, enta jamil, enta kuwais, enta miyah-miyah. Dipuji. Ujung-ujungnya minjem duit. Ya, itu orang Mesir. Kalau negeri teluk, Arab itu kan ada negara-negara teluk, itu kayak Saudi, Qatar, ya, Bahrain, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu nanti ada Dubai, kemudian Abu Dhabi, gitu ya. Itu namanya negara teluk. Kalau negara orang teluk, rata-rata orangnya pemalas. Tapi mereka punya sumber daya alam, apa? Minyak ya. Makanya orangnya kaya-kaya rata-rata. Makanya mereka agak malas. Orang Arab itu kalau berangkat kerja, berangkat jam 9, jam 11 sudah pulang ke rumah. Tapi malasnya ya. Makanya rata-rata pekerja di Arab Saudi itu ekspatriat dari Mesir, dari Indonesia. Rata-rata ya, dari Indonesia. Mereka kan jadi bos-bosnya. Kenapa? Punya sumber daya alam. Tapi kalau Mesir enggak, ya. Cuman orangnya pinter-pinter, orangnya. Jadi setiap negara Arab itu punya keunikan masing-masing. Palestina ada keunikannya. Maroko, ya. Maroko itu kan dekat ke Spanyol, ya. Jadi mereka kan bahasanya campur juga dengan bahasa Spanyol. Nah itu apa namanya, percakapan sehari-hari mereka disebut dengan bahasa Amiyah. Bahkan Ustaz pernah ngobrol sama seorang syekh dari Suriah. Katanya di Suriah itu antara bahasa orang gunung sampai bahasanya orang apa namanya, orang gunung sama orang pantai itu beda. Jadi ada perbedaan. Ya kayak di kita Sunda Banten, kan Davin siapa yang orang Sunda? Davin Fakri ya. Sunda Banten sama Sunda Bandung ngomongnya beda. Kamanawai, nah itu Sunda Banten itu. Kurang tuh pakai cara kan? Itu Sunda apa? Sunda Banten. Tapi kalau Sunda Bandung beda lagi. Sunda Bogor beda lagi. Kalau Bogor itu katanya beras cenderung. Kayak kalimat dahar. Tahu dahar? Dahar itu makan. Kalau di Bandung itu kasar banget. Dahar itu buat kucing, buat ayam itu dahar. Ya. Tapi kalau buat orang, buat kita tuang namanya.
Contoh, sudah makan apa belum? Bahasa Sundanya, bahasa sopannya, sudah apos tuang atau napi ke acan. Gitu ya. Kalau di Banten atau di Bogor, geus dahar can. Jadi pernah ada teman, dia orang Tasik gitu. Dia ustad sama tukang warung. Ustad dahar heula. Dahar itu kasar banget. Ustad dahar heula. Aduh, kurang bisa bawakan jeung kucing gitu. Aduh, saya bisa makan sama kucing gitu. Jadi itu ada kasta bahasa gitu ya. Kayak kalimat apa? Saya dalam bahasa Sunda kan banyak. Abdi, simkuring, ribados, aing, dewek. Aing itu kasar banget. Jadi hati-hati ya kalau teman-teman, saya dengar beberapa kali bilang aing, kemudian ke warung misalnya. Bu aing melihat hati-hati bisa digaplok gitu. Namanya keras, kasar gitu. Ada yang lebih kasar lagi, dewek. Mungkin bahasa Jawa juga sama ya. Ada Jawa Solo, ada rasa bahasa Arab. Kalau bahasa Arab cuma dua, ada fusa, ada amiyah. Jadi kadang-kadang tiap daerah punya bahasa masing-masing, punya bahasa daerah masing-masing. Ya intinya nanti kalau banyak traveling mungkin teman-teman akan banyak tahu nanti kan. Ternyata ini begini, karakter manusia ini. Itu belajar di apa istilahnya ilmu antropologi ya kalau tidak salah ya. Antropologi dasar. Baik, ada pertanyaan? Kelas? Sudah capek? Siapa yang capek? Yang capek, yang ngajar ya. Baik teman-teman, asli kita ada waktu mungkin. Coba kita silakan. Pengen satu orang aja dari siapa? Fakih sama Davin, silakan. Fakih Ali, Davin Ammar. Silakan dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratul usrati. Masya Allah. Man hadza? Hadza walidi. Wa hadis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Waman hadza waman hadhihi hadhihi ukhti qabla wa hiya muallimah insyaallah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, insyaallah nanti jam 9.30 teman-teman bahasa Inggris ya. Mungkin cukup untuk bahasa Arab. Tolong ininya disimpan. Ya jangan sampai hilang. Nanti mungkin ada murojaah lagi dan seterusnya. Ya nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat 5 atau 7 menit ya. Sama rokok gimana? Gitu. Gitu aja lu connect langsung cepet nengok. Lu yang nengok gua. Lu. Kayak balap. Yo. Gua ngecek mana wae ta. Jadi kalau nggak cara ngomong, kalau jam 7.
Mas. Jalan Al-Baqarah. Kalau dari guys, bahasa Inggris saganya udah ada. Ya Pak, Wawancara bisa. kapan lo? Kapan lo? Nanti. Hari ini? Oh bisa. Satu. Ya Besok nanti bisa itu. sekarang sekarang. Soalnya insya Allah bisa. Soalnya udah Kapan? udah Pak. Nah, gimana? Kalau yang mondok katanya Rian Guys, 9.30.
Kagak. Enggak. Minum bola AS gak? Enggak. Serius? Bodoh. Yang bener itu kan bawa. Pin, kirim ke juga tuh. Kirim ke gue. Ada gitu. Gadang ya. Apa lagi? Iya, lagi. Boleh bikin ngomong lagi. Boleh pernah pakai bola itu. Dan itu lagi orang. Malaysia ayo mulai Pin. Lu aja nih bocahnya bikin apa? nggak tahu. Bocahnya boti. Oh, ini begini kayak juga. Oh ada. Hancur motornya. Di jalan doang. Kalau udah pasti benar dia ada penalti. Kalau udah pasti benar dia ada penalti. Makanya penjara doang. Penjara doang. Gunung kagak. Udah lama sih gua ketemu mobil. Ayo mulai asep. Ini terakhir mobil itu 2 tahun yang lalu ya. Mas enak sih memang. Kan panik lagi. Oh iya. Ada yang lama yang Oke. Pak, jadi dia tuh berberak aja. Ini berak dulu. Kalau udah kerasa banget, Bapak bakal sakit berak. Baik, assalamualaikum Saga. Suaranya belum di situ ya? Audionya di mana? SMS system. speaker. SMS system. Udah belum? Udah. Halo Saga. Oke, udah kedengeran. Siap, ini anak-anak Surabaya sudah ngumpul, mangga untuk bisa dimulai pembelajaran. Alright guys. Halo. Guys, recording di mana ya? itu record bawah. Ya. Kanan Ada yang belum ada yang belum. Oh iya. Alright, let's start. Udah lama waktu ketemu nih. Ya, Gimana ya kalian? Gimana? Begitu. Pentingin. Apanya kenceng nih? Oke. TV. Oke.
pick one. Dari Mukanya mana Kak? Okay, so Aduh ya. let's just get into it. Second. Go. Okay. So, kita mungkin anda pernah sebelumnya tes events, berarti ketika set segala macam ya, dan review deh sedikit. Kita yang review kemarin sebenarnya, yang topik-topik yang ujian kemarin. Dan insya Allah minggu depan aku bakal bisa ke Bogor. So hopefully I'll see you guys and talk to you guys in person. Okay. Kalau saja semoga nggak ada penjagatan atau apa. Amin. Banyak. Let's just get to the reviews. Self-introduction. Okay, self-introduction. Ada yang masih ingat? Talk about self. Nikmat ibadah yang ini aja, simpel aja ya. Semua pasti udah belajar buat kemarin self-introduction yang kamu mengenali diri sendiri. Ini biasa termasuk namamu, umur, hobi segala macam. Masih ingat ya? Gampang lah ini mah. Compliments, giving compliments atau receiving compliments, ngasih dan dapatkan pujian, sama sih. Baik, compliments. Ada yang masih ingat? mungkin Yep. Compliments is giving other people compliments, how to give them and what to say essentially. But yeah, expressing intentions. Kemarin ingat intent to tell what do you do. Essentially apa tujuan kamu, what you're trying to do, kamu ngapain, stuff like that. If you still remember. Okay. And with the book, Terelia. Ini deskripsi saya. So, if you guys remember, kalian jelasin sesuatu, ngedeskripsiin suasana, tempat, lokasi orang, semuanya deskripsi teks. And lastly, announcement text, which is just announcement text. Kayak ngabarin mungkin atau kayak mengannounce. Bahasa Indonesia lupa. Tapi biasanya ini buat warnings, buat events. Dia bisa ngejelasin kapan, dengan detail lah, dan memberitahu ke publik biasanya. Ada acara apa, kapan, Ada pakai mic itu kali ya. Okay, so quick aja buat review yang sebelumnya. Now we'll get into tenses. Kalian udah belajar belum sebenarnya? Yes, no? no Yes. Udah? Belum? belum Belum? Oke. Kita masuk dikit aja. Ntar aku kalau misalnya lebih ini, jadi aku masuk ke lebih detail lagi selanjutnya. Jadi kita cuma masuk satu doang dalam topik ini. Kita bakal masuk ke tenses semuanya deh, biar lebih ngerti apa tenses itu. Jadi tenses itu kayak bentuk, bayangin kata itu punya satu bentuk dasarnya. Misalnya makan ya, eat, itu bentuk dasarnya, basic, dia paling dasar. Dia kayak nggak bisa diturunin lagi lah. Kalau kalau matematika nggak bisa dibagi lagi, zero. Dia bentuk paling dasarnya. Terus kalau kalian bisa ganti lagi untuk menjelaskan waktu, kapan si aksi ini dilakukan, itu tenses. Jadi kalian kalau misalnya mau bilang aku makan kemarin, kamu ganti makannya, kata aksinya itu, verbnya itu jadi dengan
selalu buat ngejelasin yang benar-benar kita aneh udah bukan dulu makannya, bukan sekarang atau nggak sekarang lagi makan. Nah ini dibagi tiga, al-as benar-benar sekarang ya, present dan masa depan. Tiga ini ngerti? Ini dia untuk begini. Jadi kalau misalnya mau bilang makannya selalu berarti past, present, future, and etc. Dan tiga jenis. Jadi pastnya bisa simple past, bisa simple continuous, bisa past continuous past, with past continuous as progressive, or past perfect. Apa artinya nih kok? Kalian simple itu cepat ya. Jadi dia benar-benar mengubah katanya buat jadi ngegas itu. Jadi misalnya dari makan nih, dari eat jadi ate, dari jump lompat, jump. Itu kalau itu tipe mungkin ini lebih ke grammarnya, lebih ke pembuatan katanya. Aku contohnya apa lebih-lebihnya. Cuma kita sekarang kesimpel aja kok. Yang continuous, progressive, perfect, entar aja. Ada conditional, tapi itu buat entar aja pas masuk ke tenses. Nggak terlalu tinggi. Ini mungkin cara gampang buat ingatnya. Tapi kita masuk juga lebih gampang. Aku ada link juga di sini kalau kalian mau lihat. Kalau kalian mau buka present point ya, PowerPoint ya, ada di Google Classroom seperti biasa. Simple itu straightforward. Jadi dia benar-benar gampang aja. He eats, I drink, you I drink. He doesn't care. Progresif itu berlangsung, sedang berlangsung saat aku ngomong. Namanya am I eating? Is he running? Saya I am eating, and is he running? It's still going on, masih berjalan saat aku ngomong. Dan perfect itu sudah terjadi, sudah complete. Biasanya ke resultnya fokusnya, ke hasil aksinya. He has eaten, and she been sleeping. Tadi kalau masuk lagi kan, but this is tenses. Okay, I'll just wait for you guys to write it down. Lagi ya, ini pikir tenses itu waktu. Itu menikmati kalian ngejelasin waktu aksinya. Soal bahasa Indonesia ada nggak ya? Bahasa Indonesia lebih ke detailin kapan waktunya sendiri terjadi. Jadi kayak aku makan kemarin, makannya sendiri makan doang, nggak diganti makannya. Kalau Inggris diganti makannya, kan? Makannya diganti. Bisa ngejelasin saya itu I eat yesterday, sama I ate yesterday. Tapi kamu juga bisa bilang I ate. Oke, itu beda sama Indonesia. Pasti kayak active voice. Iya betul. Kalau udah tulisnya udah? Nah itu kalau kalian mau nulis apa? Semuanya juga di Google Classroom ada ya, tinggal lu masuk aja. So, telling past events, cerita masa lalu. Dalam konteks ini kejadian masa lalu, stories, cerita. So, stories are usually told in past tense. Jadi cerita itu hampir selalu konteksnya dalam masa lalu ya, karena udah terjadi biasanya. Gak mungkin kalian ngomongin tentang cerita masa depan yang bakal terjadi dan kalian tahu semuanya. Mungkin itu lebih ke fantasi atau kayak kalian mengira apa yang terjadi.
Kalau fakta itu biasa selalu masalah. Oke, so kita pakai bakal simple past tense saja, yang tadi yang simple aja. And sekali lagi past tense changes the word, jadi dia mengganti kalimatnya, kalimat aksi kata kerja, kata kerja diganti. Jadi untuk menjelaskan waktu. So ini yang penting ya, sebelah kanan ini lebih penting. Kalau dari slide ini, kebanyakan kata kerja bahasa Inggris itu kalian bisa tambahin ed di belakangnya buat ngejelasin itu udah terjadi. Kebanyakan. Jadi misalnya jump jadi jump, die jadi die, exercise jadi exercise. Apalagi banyak. Aduh, gue juga lupa. Dan juga ada verbs yang irregular. Arti irregular itu dia nggak bisa, dia nggak ditambahin ed di belakangnya. Dan ini sebenarnya bisa diingat. Semoga baik banget. Lebih dari kalian lama-lama natural aja. Kalau misalnya atau ini berarti STC. Soalnya baik banget. Lebih ke kalian coba pakai aja dan lama-lama kebiasa. Dan ini irregular verb itu diganti kalimatnya bener-bener, dia nggak ditambahin ed, tapi dia kalimatnya sendiri diganti. Contohnya paling sering eat ya tadi, jadi ate, cut masih sama, nggak bisa cut tadi, jadi cut aja. Buy jadi bought, ran jadi run, fly jadi flew, drink jadi drank. Ahmad, ikan nasi. Mungkin kalau kalian mau tahu ini tambahin ed apa enggak? Apa? Kalau aku sih ya cara aku misalnya pengen tahu ini katanya pakai ed apa enggak ya, aku coba tambahin ed, terus aku omongin, dan kalau suaranya aneh berarti biasanya nggak ada ed-nya. Itu mungkin nggak terlalu konsisten sih caranya, cuma aku biasanya gini. Mungkin itu bisa bantu kalian. Oke, lanjut ya. Udah ya, good. Oke. Ini beberapa verb yang regular, bagian tambahin ed aja. Ada contoh-contohnya di sini. Semua yang tambahin ed dong belakangnya. Ask jadi ask. Fix jadi fix. Explain count. Mau tambahin ed aja, simple. Kalian bisa cari di internet juga banyak. Kalau misalnya gue kan ketulis katanya apa stepnya, pretty simple, very good. Ini yang irregular, mungkin sering pakai do jadi did, drink jadi drank, became, bite, bit, brought and brought. Aku suka yang biasanya karena kesana mau cut, masa depan, masa sekarang, masa lalu semuanya cut. So ini contoh-contohnya dari past tense verbnya. Oke, baiklah. Kalau anda lihat di Google Classroom, saya menulis tadi kelihatan. Good. Oh, what's that? There we go. Okay. Next one.
biasanya kalau kalian ngejelasin masa lalu itu waktunya dari apa yang mulai duluan, bisa diubah-ubah. Cuma simpelnya aja dari kronologikal ya. Jadi ordernya apa yang terjadi duluan, terus selanjutnya. Jadi dari awal. So, contohnya nih, I ran, berarti run ya, lari. I ran away from home last night after my mother got mad at me. Got itu essence-nya get. Satu kalimat ada 3, ada 4. Throw. Yeah, my dad was based on bad at it. Called me. Out. Got it and told me to go back home. But I refused and went to Graham's house and slept there. Ini semua kebanyakan verbnya presence ya, semua presence karena dia udah terjadi. Misal dia bilang kemarin, last night dengan malam kemarin. Ada di sini go, let go kan, ada go. He told me to go back. Itu dalam kenapa nggak went? Kenapa dia nggak essence-nya? Karena dia nggak terjadi masa lalu. Itu cuma ayahnya bilang balik ke rumah, bukan dia yang balik ke rumah. Jadi ini kalau kalian ubah masa lalu itu hasil udah terjadi. It happened. Kalau nggak terjadi ya nggak usah jadi masa lalu. Oke. Should happen in the past, you have to change it. Bukan sekarang udah kalau belum makin surau tidak. Okay. So, practice 10. So, I want you guys to write your own story. Ini bebas cerita tentang apa, tapi harus dilihat di masa lalu. Maupun itu tentang kamu, tentang sejarah orang lain, atau apapun itu. Aku pengen kalian nulis cerita yang kalian tahu lah. Bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Dan setidaknya ada 10 past tense verbsnya. Ini bakal aku cek minggu depan, jadi jangan lupa. Info iya, aku bakal kesana. Dan aku alasan minggu depan dan ada yang ingin stop ya, Selfie guys. Dan aku mungkin minggu depan topiknya beda dikit, karena aku pengen ngomong ke kalian aja dulu tentang bahasa Inggris, lebih ke bahasa Inggris sendiri daripada topik ini. Oke. Jangan lupa. Ini kita minggu depan ya. Siap. Dan sekarang aku pengen kalian, ini simpel aja, bahasa Indonesia boleh, tapi aku pengen kalian nulis apa yang membuat menurut kalian susah atau gampang tentang bahasa Inggris atau tentang belajar bahasa Inggris. Misalnya kak, aku belajar bahasa Inggris nginget huruf-huruf gampang, nginget kalimat-kalimat gampang, tapi pas ngomong susah lah. Atau misalnya aku udah bener lah semuanya, gramarnya udah, tapi pas mau ngomong karakter salah semua. Atau aku tanya, misalnya ngomong bisa lah, cuma pas gramar salah semua. Ini kalian tulis coba. Dan aku pengen kalian mikir aja gimana, apa yang membuat kalian susah, apa yang membuat kalian menurut kalian gampang. Bisa juga dari misalnya ujian kemarin,
nanti Kak di announcement text itu juga bisa. Write down what you think is easy and hard about or when learning English. Itu tugasnya. Tulis apa yang kamu pikirin, mudah atau sulit, tentang ketika belajar bahasa Inggris, kemudahannya di mana, kesulitannya di mana, kalian tulis. Buat kumpul sekarang. Iya. Kumpulannya lewat. Kumpulinnya lewat foto aja. Berarti bisa diketik. Ini bukan. Kata kasaganya kapan? Halo Saga. Halo, ya. Ini tugasnya dikumpulin hari ini langsung? Atau minggu? Kalau bisa ya, tapi minggu depan juga ntar aku kan perlu juga. Dikumpulkan. Ini mungkin lebih ke topik yang akan bakal aku bahas minggu depan. Jadi ini penting banget. Karena minggu depan topiknya bakal lebih ke bahasa Inggris sendiri. Jadi aku ngomong ke kalian karena disitu di belakang aku bakal ngomong interaksi mungkin. Karena jadi aku pengen tahu kalian apa yang susah, apa yang gampang, dan aku pengen sharing aja bahasa Inggris menurutku itu apa. Oke. Berarti ya kalian boleh bikin sekarang atau maksimal pekan depan berarti udah ada ya mengenai kemudahan apa yang kalian pikirkan tentang bahasa Inggris, kesulitan apa tentang bahasa Inggris juga. Dia sharing nanti sama Kak Saga pas ketemu. Oke? Sekarang aja deh Kak, biar lebih gampang. Nah, sekarang aja katanya tuh. Masih ada waktu kan? Berarti kirim WhatsApp. Dikirim WhatsApp, diketik nggak apa-apa? Masuk aja. Ya, diketik via WhatsApp aja. Atau foto. Kalau Ketika ini bebas, terserah kalian. Masalah kalian kirim ke aku aja. Asal dikirim. Kalau misalnya ada tambahan boleh. Misalnya kalian buat tambahan minggu depan, misalnya kalian kepikiran nih Senin depan, aku lupa ya, yang itu kalian tambahin aja, nggak apa-apa. Tapi aku pengen tahu aja sekarang. Udah pada Menurut kalian gampang dan susah? nomor WA-nya udah pada punya kan? ini Oh ya, itu nomorku kan. Dikirim, Bapak kirim di grup ya. ada yang tes Karena buku tidak pernah rambutnya kayak gini. Itu ada di chat juga ada. Di chat juga ada. 28 Ini udah ada 1 jam. menurut aku kalau apa nih Indonesia kan gue ada punya kontesnya bahasa Indonesia ini ya saya belum bisa jadi belum bisa Indonesia aja nih Dia belajar apa sih? Yang soal pelajaran tentang Indonesia. kemarin ya bebas namanya tentang pas lu belajar bahasa Inggris lu kesulitannya apa? Apakah biasanya kan kosakata ya? Karena kosakata kalian sedikit, jadi ketika mau memahami teks itu ini apa artinya ya? Rata-rata sih kosakata, tapi
Mungkin ada dari segi pelafalan kalian kan, karena pelafalan bahasa Inggris kan beda. Terus dari segi apa lagi selain kosakata, pelafalan yang kalian rasakan sulit di bahasa Inggris? Kemudahannya juga apa? Kemudahan misalnya Bapak cadel, jadi Bapak lebih mudah untuk pronunciation. Mana ada? Itu kan pronunciation. Apa sih? Oh iya. Hancur. Lo langsung ngomong aja. Ya. Lapangan sama ngomong sama. Yuk, udah ada berapa nih? Ada Alger, ada Katan sama Gie. Assalamualaikum lagi nulis. Sabar gak sabar? Ini bisa bisa segeneral spesifik, benar-benar misalnya ke aku benar-benar lupa kalau topik ini, satu topik ini aja itu bisa sesuai kalimatnya. Satu kalimat. Pokoknya apapun yang ada di pikiran kalian. Sambutan itu apa yang kayak dia harus apa nih ya yang is gua suka lupa ya ya kan gua juga membahas itu iya gua juga emang tuh juga apa yang kayak apa sih yang beda gimana bukan itu apa yang kayak nah ya posting itu tadi apa itu plus apa ya sebelumnya apa ya sebutan yang tugasnya pokoknya nanti minggu depan pas hari Jumat berarti apa kata berarti versinya ya ada iya tapi yang jelas itu sering potensi itu tentang maksudnya itu apa yang kayak gitu kan saya dari Oke, sambil berjalan Bapak umumin tambahan
bukan tambahan ya, informasi aja. Jadi untuk nanti yang kalian yang meja untuk beli belanja buku itu maksimal 3 orang, 2-3 orang yang mau meja untuk belanja buku. Misalnya Ahmad, Kiki sama Davin beli 1 buku, maksimal 3 orang. Meja itu patungan. tentang belanja. Nah, maksimal 3 orang ya. Untuk akhwat karena ada 4, jadi sebenarnya bisa berempat. Misalnya berempat mau beli 1 buku, mau beli 2 buku, atau mau beli 3 buku, terserah. Sedapatnya kalian berempat lah. Soalnya kalau ada yang bertiga nanti ada yang seorang kan. Jadi kondisiin aja. Oke? Oke, kita 3. Iya kan? Sambil berjalan, uangnya Bapak kasihin sekarang, ya. Sekarang aja. Anak itu makan siang malah di. Gak apa-apa. Makan siang nggak usah jajanin. Siapa tahu lupa itu. Kalau kita nggak beli buku ya? Harus beli buku. Sampul. Kalau beli buku nggak dibawa aja? Makasih. Iya, makasih. Dia udah kayak kasih uangnya aja. Pak, sudah mau dari budget 30.000 kopi cetak boleh? Boleh kan boleh kata Pak. Boleh kata Pak. Nanti syarat bukunya kembali lagi ke komik. Ada bapak saya ada buku, buku Komik kan yang ada. Jadi komik ada baik. Kalau sisa itu kemarin. Kalau sisa kalian Itu ayo bukan. Ayo berapa orang sih? Yang nggak masuk siapa sih? Metal Aziz ini bawa kemarin pagi satu Kalau beli bukunya selain dari Gramedia bisa. di Gramedia kita juga harus. Gue nggak bisa semuanya. semuanya orang punya passion. Jadi Kenapa dia mau? Tapi di Gramedia teman-teman nih ada buku yang lagi bertiga tuh diskon. bisa dong. Ada kan buku-buku yang lagi diskon di Gramedia. Ya harus saya. Ya kan yang bisa masuk komik. Ya jangan enggak. Untuk saat ini enggak, karena kondisinya kita ke sana, maksudnya supaya kalian emang dapat buku. Oke guys, udah. Masih missing berapa ini? Ini mana orang tinggal aja? Hah? Udah lama ya? Habis keluar dari Goa ya? Dapat? Mana? Gila. Cerita apa tahu? Bola. Nanti Desember. Kita desain juga. Sepertinya kenapa ya? Jangan. Keras. Tapi kok bisa ya? Gue lagi video gitu. Videonya kan doang. Iya, Nanti ada ganti. Itu bisa. Enggak, kalau gue bilang kalau lepas, gue lagi gini. Gue lagi makan gitu. Dia loh. Udah tahu. Gue jago nih. Nanti kita berangkatnya itu jam 1. Jam ya mangga Kak Saja. Oke guys, kalau kalian dulu kita review aja. Begini, tadi ya dari awal topix semuanya udah yakin kalau misalnya kalian mau nih, misalnya Pak banyak majoritas dari kalian misalnya kalian bilang semua atau apa intentions kita masih belum ngerti, kita bisa balik ke topik itu atau misalnya aku masukin lagi ke dalam topik lain buat kayak review gitu.
Ini buat topik-topik waktu selanjutnya belakang kalau kalian masih kurang. Dan bilang aja, ya. Oke, kita ke kasusnya tadi. Ini bakal lebih in-depth lagi di masa depan. Tapi buat sekarang ini simple dulu aja dan penting nih, karena dia dasar dari bahasa Inggris. Oke, tenses and past tense. Most stories are in past again. Verbs juga irregular. Past tense. Dan ini sebenarnya harus diingat again, irregularnya, karena kalian harus kebiasaan aja. Contoh-contohnya Yang palsu matanya ada 3. example yang tadi regulernya tambah ya. atau sini cukup. Butuh example lagi? Aku tak tulis deh, terus saya sini. Udah jangan liatin uang mulu. This time, again, don't forget, this is our story for next week. Coba bisa pakai